Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengalahkan Namrud, Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan nyamuk yang pincang saja. Allah subhanahu wa ta'ala hantarkan nyamuk yang pincang saja. Nyamuk yang masuk tidak mati, tapi menggerogoti. Begitulah Namrud dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipukuli habis-habisan oleh dayang-dayang dan tentaranya. Ketika Nabi SAW pertama buat kerja dakwah, maka satu demi satu sahabat radhiyallahu anhum memulai kerja yang sama. Sahabat Allah subhanahu wa ta'ala telah rubah pikir mereka, telah rubah keyakinan mereka, sehingga para sahabat bicara di depan para raja dengan keyakinan. Hari ini kita di depan pimpinan pabrik saja minta cuti 3 hari saja tidak bisa. Ketika kita berbicara di depan pimpinan pabrik, seperti kerupuk karena air menciut. Ketika istri marah, maka di depan istri saja menciut seperti burung pipit. Kalau saja rasa takutnya kepada istri sebanding dengan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan jadi wali di dunia ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam membawa Bani Israel bisa berjalan di laut jadi daratan, maka sahabat radhiyallahu anhum bisa berjalan di atas air. Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala api pun menjadi dingin, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan keyakinan kepada sahabat Tamim Ad-Dari. Di kala itu api diburu oleh beliau, sehingga apinya itu takut masuk lagi ke kawahnya. Orang yang takut kepada istri, maka dia akan tinggalkan dakwah, maka dia tidak akan mampu menarik kudratullah. Begitu juga pegawai-pegawai yang takut kepada pekerjaannya, maka tidak akan ada perubahan pada sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong kita seperti Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong, seperti Allah subhanahu wa ta'ala telah tolong para nabi dan sahabat. Tidak ada perubahan pada sunnatullah. Yang berubah adalah hati kita saja. Malah jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri seperti pahala 10 kali sahabat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan, yaitu seperti 50 kali sahabat. Maka orang yang tidak menyempurnakan 2,5 jam adalah orang-orang yang takut diberhentikan kerjanya, kerja dunia, atau karena takut marah istrinya. Kapan dia akan katakan saya siap korban nyawa saya? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah beri ujian yang begitu besar kepada Nabi Ibrahim waktu beliau mau menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kita berkorban. Allah subhanahu wa ta'ala tak mau minta apa-apa dari hambanya,
maka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau istri atau anak? Maka mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pekerjaan. Waktu nisab sudah tiba, maka datanglah tim tashkil dan tim usuli datang. Dia katakan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi maka istri saya akan melahirkan. Sekarang ini belum juga, ada masalah dengan istri saya, maka dia harus dioperasi. Ada masalah dalam kandungannya, kalau tidak dioperasi maka ibunya akan mati atau anaknya yang akan mati. Setelah 4 atau 5 hari maka terasa di perutnya, maka siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana ini? Mana suaminya? Istri yang sedang begini ditinggal saja, ditinggal fi sabilillah. Kemudian pada waktu itu penanggung jawab juga tidak ada. Maka akhirnya dokter memasukkannya ke ruang operasi. Ketika membuka pintu, sudah siap dengan kaos tangannya dokter. Operasi akan dijalankan. Maka tiba-tiba dokter berteriak, impossible. Tidak mungkin ini, kata impossible. Ternyata bayinya sudah lahir. Ini di luar ilmu kedokteran kami, kata dokter. Dokter pun heran. Tetapi kami lihat, inilah sesuatu yang sangat mengherankan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika istri yang sedang ditinggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sakit dan bertambah sakitnya, dia katakan, saya sakit, ya Allah, apakah saya akan meninggal? Maka ternyata di dalam kesakitannya itu ternyata mimpi didatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai wanita, suamimu sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan sia-siakan pengorbanan suamimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kamu. Maka saking senangnya dengan ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia tidak merasakan sakit lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuatu yang mengherankan, dan bayi keluar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menginginkan pengorbanan, tapi tidak inginkan atau tidak minta korban. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka-mereka yang memiliki pengalaman dan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu juga seperti antum-antum sekalian. Mereka punya keluarga, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka punya pekerjaan. Selama 30 tahun mereka sungguh-sungguh buat kerja dakwah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan nusroh ghaibiyah. Ada Karkun di India, dia seorang guru. Dia tidak pernah bergeser, tidak pernah merubah, tidak pernah maju mundur 2,5 jam. 3 harinya pun demikian, tidak pernah maju mundur. 3 hari sempurna dia kerjakan 72 jam. 4 kali dia 4 bulan keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali dia diberangkatkan ke negara jauh.
dia juga sudah berangkat haji. Inilah natijahnya orang-orang yang berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tolong dalam kehidupannya di dunia. Cuti sekolah, dan waktunya cuti ini biasanya adalah waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu di India bertepatan dengan pemilu. Maka ada aturan tidak boleh ada yang keluar dari kampungnya. Kalau tidak, maka dia akan diberhentikan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata guru pada waktu itu berpendapat, kita gerak di sekitar kita saja di sini. Jangan pergi ke tempat yang jauh. Kalau nanti ada panggilan, kalau nanti ada penilik yang melihat keberadaan kita. Di antara semua guru itu ada 2 guru yang dia mengatakan, Tuhan kami adalah Allah, bukan pemerintah kami. Maka dia katakan, tafakud saya ada 2.000 rupiah. Maka saya tidak mau daftari seperti yang diinginkan oleh banyak guru-guru yang lain. Saya tidak mau daftari. Saya ada tafakud 2.000 rupiah. Maka saya ingin dirutekan sesuai dengan tafakud saya. Dirutekan sekitar 2.500 km dari kampungnya. Setelah 2 hari, maka kepala sekolah meeting, mengadakan rapat. Kalau tidak hadir pada waktu pemilu, maka akan dipecat. Mana ma'ruf? Mana ma'ruf? Maka kemudian dikatakan bahwa dia keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia keluar ke tempat yang jauh, jaraknya 2.500 km dari sini. Maka kepala sekolahnya menyatakan, bagaimana ini orang Islam ini? Orang cari pekerjaan susah, malah dia menyia-nyiakan pekerjaan. Nanti diberhentikan bagaimana? Bagaimana nih orang ini? Nah, ini kepala sekolahnya kemudian bicara sambil marah. Maka akhirnya penanggung jawab dakwahnya mana? Disuruh menghadap. Maka penanggung jawab dakwah mengatakan dia sendiri tidak merisaukan pekerjaannya. Kenapa saudara-saudara sekalian merisaukan pekerjaannya? Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, training pun dimulai. Guru-guru yang takut diberhentikan pun maka datang untuk mengikuti training, yaitu menjelang pemilihan umum di India. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Rajiv Gandhi waktu itu kena bom di India. Akhirnya pemilu dibatalkan di India. Seminggu kemudian Ma'ruf yang guru ini selesai 40 hari. Maka ketika dia pulang, maka dia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Jadi menyempurnakan 40 hari, menyempurnakan waktu saja, ini akan membentuk daripada iman. Betul tidak? Maka dengan cara Allah Subhanahu wa taala, perkara yang tidak sempat kita pikirkan, perkara yang tidak ada di dalam pikiran kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang kuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga, untuk memelihara 2 dai-nya, maka Allah Subhanahu wa taala telah gagalkan pemilu sehingga meninggalnya Rajiv Gandhi pada waktu itu, sehingga dia bisa pulang kembali setelah selesai 40 hari.
Maka orang-orang yang daftari itu adalah orang-orang yang penakut. Padahal dia mesti meyakini bahwa pemberi rezeki itu bukan pemerintah, tetapi yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bayi Mustaq dia terkesan membaca tentang anak Harun al-Rashid. Maka dia katakan mulai hari ini dia akan kerja 1 minggu 1 hari saja. Kalau kita lihat kehidupan Umar bin Abdul Aziz, ini luar biasa, penuh pengorbanan, penuh mujahadah. Padahal istrinya adalah putri Raja Abdul Malik bin Marwan. Apakah kamu memilih perhiasan atau memilih suami? Istrinya taat, sehingga dia tidak suka perhiasan-perhiasan itu ada pada dirinya, sehingga akan digunakan sesuai dengan keinginan suaminya. Ada seorang kalkun, dia kerjanya cuma 1 hari, sekarang masih kerja 1 hari seminggu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dia pabrik besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia minimarket. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 1 orang anak hafiz. Kemudian 4 anaknya pun siap ambil tanggung jawab menjadi amir. Malam markas, anaknya tahajud di saf pertama. Anak-anaknya bilang, ayah tidak usah kerja, tidak apa-apa, saya mau 1 hari saja. Tetapi jika tidak kita istiqomah, tidak menentukan waktu, maka kita tidak akan mampu menarik khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berangkatkan dia ke seluruh alam untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berangkatkan dia untuk haji